Perkenalkan, nama saya Frisya Wiketiaradina dengan NRP 130117088. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang International Strategy and Organization pada Boeing Company. Nah, untuk pertama kalinya saya akan membahas tentang sejarah dari Boeing Company. Boeing Company sendiri adalah sebuah perusahaan pesawat dan aero angkasa yang bermarkas di Chicago, Illinois dengan fasilitas produksi terbesarnya di Everett, Washington dekat Seattle. Washington, dia juga merupakan kontraktor pertahanan dan sebuah komponen dari Dow Jones Industrial Average. Boeing didirikan oleh William Edward Boeing, seorang yang awalnya adalah pembisnis dan penerbang kayu yang sukses. Bersama rekannya, George Conrad Westervelt pada tahun 1916, dia mendirikan perusahaan pabrik pesawat terbang yang saat itu bernama Pacific Aero Products. Dua divisi utama dari Boeing adalah Boeing Integrated Defense System, yaitu IDS, yang bertanggung jawab untuk produk militer dan angkasa, dan yang kedua adalah Boeing Commercial Airplanes atau BCA yang bertanggung jawab untuk pesawat sipil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari Boeing Company. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket dan juga satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia. Juga kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan pada tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Saham Boeing adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average. Kantor pusat perusahaan The Boeing Company berlokasi di Chicago dan dipimpin oleh presiden dan CEO-nya bernama Dennis Muilenburg. Boeing sendiri diorganisir menjadi 5 divisi utama, yaitu Boeing Commercial Airplanes atau BCA, Boeing Defense, Space and Security atau BDS, Engineering, Operation and Technology, Boeing Capital, dan juga Boeing Share Service Group. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanaldi Subiakto, NRP 130117076. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi global perusahaan The Boeing Company. Nah, saat ini 3% dari 174.000 karyawan Boeing dan anak perusahaannya itu berbasis di luar Amerika. Mereka tersebar di seluruh 61 negara dan teritorial, termasuk 3.000 orang di Australia dan ratusan lebih di Inggris, Jerman, dan Rusia, dan lain-lain. Kunci untuk mencapai hal ini adalah perluasan strategi global yang pada bulan Januari tahun 2001 dibentuk oleh Organisasi Hubungan Internasional Boeing yang dipimpin oleh Pickering. 1 tahun sebelumnya ditetapkan tahap dorongan global ketika diperkenalkan majalah Aviation Week and Space Technology. Boeing berada di ambang pintu menuju sangat global. Dunia yang mobile dan implikasi bagi penerbangan itu sangat besar. Salah satu dari kepercayaan utama hubungan internasional adalah membentuk negara baru atau eksekutif regional dan tim strategi di setiap negara. Nah, di masa lalu tidak ada eksekutif negara yang dipekerjakan secara full time atau penuh waktu. Kantor di luar negeri terutama hanya merupakan operasi bisnis individual saja yang difokuskan pada satu aktivitas seperti penjualan dan usaha dengan seseorang seperti eksekutif negara. Selanjutnya, strategi formalization. Nah, pada bagian lain dari strategi globalisasi adalah mempercepat penyampaian pengetahuan global yang mendalam tentang kepemimpinan dari Boeing. Manajer dan stafnya secara reguler menulis artikel dan analisis mengenai situasi politik dan ekonomi di dunia. Hal tersebut kemudian diteruskan kepada anggota-anggota Dewan Eksekutif Boeing dan memberikan informasi yang akurat dan wawasan mengenai prospek bisnis dunia serta perubahan politik yang dapat mempengaruhi unit bisnis dan pasar Boeing itu sendiri. Pada akhirnya, globalisasi juga berkaitan dengan perubahan yang semakin melesat. Dari sudut pandang sumber daya manusia, globalisasi meningkatkan kumpulan sumber-sumber daya yang bertalenta, dan hal ini juga memberikan kita pandangan yang berbeda pada dunia-dunia yang dipenuhi dengan pelanggan, teknologi, dan peluang produksi yang kita perlukan untuk membangun nilai tinggi dengan sejahtera. Ketika Boeing lebih efektif secara global, perusahaan akan menjadi lebih berpengetahuan, lebih fleksibel, dan lebih terbuka terhadap gagasan-gagasannya dan akhirnya berhasil sebagai sebuah bisnis internasional. Nah, di sini ada 3 faktor pembentukan strategi.
Yang pertama adalah mentransformasikan Boeing dari perusahaan yang menjual keberhasilan secara internasional menjadi perusahaan global yang mapan. Itu tidak terjadi hanya dalam waktu semalam. Boeing akan mencapai barisan depan dengan strategi untuk mengembangkan mindset global dan kehadiran global. Lalu yang kedua, menciptakan akses instan pada informasi oleh setiap orang dalam perusahaan dari manapun di seluruh dunia, dan akan direalisasikan sepenuhnya ketika tim virtual tersebar di seluruh dunia bekerja sama seperti mereka pada satu ruang yang sama. Lalu yang ketiga, berkomitmen untuk mengembangkan dan menggunakan layanan secara cepat. Nah, ini adalah enabling teknologi yang akan membantu mengubah cara orang bekerja di Boeing, termasuk dengan menggunakan internet, yang mana akan melanjutkan memainkan peran penting dengan mengizinkan perusahaan mengembangkan model bisnis baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi corporation The Boeing Company. Boeing Capital Corporation (BCC) adalah penyedia global solusi pembiayaan untuk pelanggan Boeing, bekerjasama dengan pesawat komersial dan pertahanan, luar angkasa, dan keamanan. BCC memastikan pelanggan memiliki pembiayaan yang diperlukan untuk membeli dan menerima pengiriman produk Boeing mereka. BCC menggabungkan kekuatan finansial Boeing dan jangkauan global, pengetahuan terperinci tentang pelanggan dan peralatan Boeing, serta keahlian sekelompok profesional keuangan berpengalaman. Sebagai pabrikan terkemuka untuk platform komersial dan pertahanan, Boeing diposisikan untuk memberikan dukungan purna-jual yang tak tertandingi untuk armada campuran di seluruh dunia. Boeing Global Service memberikan solusi layanan yang inovatif, komprehensif, dan hemat biaya untuk pelanggan komersial, pertahanan, dan luar angkasa, terlepas dari pabrikan asli peralatan tersebut. Berikut tahapan memasuki pasar global The Boeing Company. Yang pertama, dunia penerbangan terus mengalami perkembangan yang pesat. Lalu lintas manusia untuk jarak yang jauh semakin bergantung kepada transportasi udara. Setelah beberapa dekade, hanya ada 2 perusahaan pembuat pesawat komersial berbadan besar, yaitu Boeing dan Airbus, yang menjadi supplier utama sebagai operator penerbangan di seluruh dunia. Yang kedua, persaingan kedua perusahaan global ini menuntut percepatan dalam berinovasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik, membutuhkan regenerasi untuk melahirkan produk yang akan mengantarkan dunia penerbangan kepada sebuah teknologi yang paling mutakhir. Lalu yang ketiga, kerjasama strategi telah dijalin, yaitu untuk melahirkan produk unggul dengan menggandeng perusahaan spesialis pembuat mesin pesawat, contohnya General Electric. Sebuah perusahaannya dikenal dunia melalui produk elektriknya. Tidak ketinggalan produsen mobil mewah asal Inggris, yaitu Rolls-Royce. Boeing telah berhasil mengembangkan mesin pesawat generasinya yang terbaru yang lebih efisien. Kelebihan mesin ini adalah terjadinya peningkatan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Dengan keberhasilan Boeing, maka dunia penerbangan telah mengalami lompatan pada suatu generasi penerbangan baru. Lalu yang keempat, international team yang saling menguntungkan melibatkan lebih dari 20 sistem yang mengembangkan baik teknologi maupun konsep. Rancang bangun untuk memproduksi 787 mitra global. Boeing telah melibatkan berbagai perusahaan dari 12 negara seperti Perancis, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Bukti nyata dari kemitraan yang strategis telah menghasilkan produk global yang efisien yang disebut dengan Dreamliner, sebuah masterpiece yang melibatkan kemitraan seluruh dunia, sebuah pesawat tercanggih yang menjadi salah satu pesawat komersial yang paling cepat terjual dalam sejarah. Selanjutnya, saya akan membacakan misi dan visi dari The Boeing Company. Pernyataan misi Boeing adalah orang-orang yang bekerja bersama sebagai perusahaan global untuk kepemimpinan industri dirgantara. Pernyataan misi mengungkapkan elemen yang sangat penting dari perusahaan ini. Ini menunjukkan bahwa Boeing tidak semua tentang produksi produk mekanis dalam hal apapun. Perusahaan menghargai penciptaan hubungan jangka panjang di antara orang-orang dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengannya. Berbagai komponen muncul dari pernyataan misi ini, antara lain: 1. Meningkatkan kehidupan masyarakat. 2. Jangkauan global produk berkualitas tinggi. 3. Pernyataan visi Boeing adalah dirancang untuk menginspirasi dan memfokuskan semua karyawan pada masa depan bersama
dan untuk menegaskan kembali bahwa bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan yang ada di depan. Fokus utama dari pernyataan visi ini adalah peran yang dimainkan Boeing sebagai entitas dalam mempengaruhi tenaga kerjanya. Ini mengidentifikasi kepemimpinan dan potensi inspirasi untuk memimpin mereka menuju masa depan yang menaklukkan. Komponen berikut dapat diturunkan dari pernyataan visi ini antara lain: 1. Menginspirasi dunia, 2. Mempromosikan inovasi, 3. Menghubungkan orang. Selanjutnya adalah core values dan goals dari The Boeing Company. Kalau dari core values adalah nilai inti Boeing meliputi integritas, kualitas, keamanan, keragaman, dan inklusi, kepercayaan dan rasa hormat, kewarganegaraan perusahaan, dan kesuksesan pemangku kepentingan. Mereka mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang telah melihat kemajuan perusahaan dalam mencapai misi dan pernyataan visinya. Selanjutnya adalah goals. Goals adalah semua komponen ini saling terkait dan mendorong menuju tujuan yang sama, melihat tujuan dan sasaran Boeing membuahkan hasil. Itulah mengapa yang pertama menekankan menjalankan operasi dengan cara yang benar sambil tetap berada dalam standar dan pedoman seperti yang diabadikan dalam komponen kedua dan ketiga dari nilai-nilai Boeing ini. Boeing memahami kekuatan bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis dan terhormat sebagaimana dipandu oleh nilai inti keempat, kelima, dan keenam. Yang terakhir mengemakan kebutuhan untuk memastikan menghasilkan yang terbaik dari setiap orang yang terlibat dalam operasinya. Terakhir adalah kesimpulan. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar di dunia, juga kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Saham Boeing adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average. Kantor pusatnya perusahaan berlokasi di Chicago dan dipimpin oleh Presiden dan CEO Dennis Muilenburg. Saat ini 3% dari 174.000 karyawan Boeing dan anak perusahaannya berbasis di luar Amerika Serikat. Mereka tersebar di seluruh 61 negara dan teritorial, termasuk 3.000 orang di Australia dan ratusan lebih di Inggris, Jerman, dan Rusia, dan lain-lain. Kunci untuk mencapai hal ini adalah memperluas strategi global yang pada bulan Januari 2001 dibentuk oleh Organisasi Hubungan Internasional Boeing yang dipimpin oleh Pickering. Nilai inti Boeing juga meliputi integritas, kualitas, keamanan, keragaman, dan inklusi, kepercayaan dan rasa hormat, kewarganegaraan perusahaan, dan kesuksesan pemangku kepentingan. Mereka mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang telah melihat kemajuan perusahaan dalam mencapai misi dan pernyataan visinya. Semua komponen ini saling terkait dan mendorong menuju tujuan yang sama, yaitu melihat tujuan dan sasaran Boeing membuahkan hasil.